Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Pipit Nurvina akan memandu talk show Silih Tulungan Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya di tema talk show kali ini kita mengambil judul Strategi Pemulihan Ekonomi di Pasca Pandemi. Nah, masa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun dan tentunya ini sangat menyisakan berbagai macam dampak sosial, kemudian juga ekonomi terhadap kalangan masyarakat. Dan untuk kesempatan kali ini, pemirsa dan pendengar, kita akan membahas bagaimana strategi pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat. Dan di studio kita sudah kedatangan 2 narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama sudah hadir bersama dengan kita ada Dr. Insinyur Haji Ahmad Hadadi MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang juga sekaligus sebagai Ketua Subdivisi Telekomunikasi, Media dan Informatika. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum para pemirsa dan para pendengar. Ya, dan tentunya satu orang lagi nih pemirsa dan pendengar sudah tidak asing. Beliau adalah orang nomor 1 di Kabupaten Sumedang, Bapak Bupati. Sudah hadir Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah 2 narasumber sudah hadir di studio. Dan tentunya pemirsa dan pendengar kita sangat ingin mengetahui bagaimana strategi agar pemulihan ekonomi di Jawa Barat segera dapat diselesaikan, dan turunnya aktivitas perekonomian, kemudian juga mobilitas barang dan jasa banyak sekali berdampak terhadap pelaku usaha yang tentunya menurunkan pendapatan di berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya sektor pelaku usaha. Nah, ini kita ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, ini memang pelaku usaha khususnya di Jawa Barat sangat sekali terdampak. Bahkan ada beberapa memang yang perusahaan terpaksa harus merumahkan karyawannya, kemudian juga banyak yang di PHK. Nah, ini terakhir kemarin sempat juga ada yang sampai mengibarkan bendera putih itu sebagai bentuk reaksi menyerah seperti itu. Sedikit frustasi mungkin dengan keadaan pandemi yang sekarang ini. Tanggapannya kalau secara umum nih di Provinsi Jawa Barat, ekonominya seperti apa nih Pak untuk saat ini? Ya, terima kasih De Pipit ya, para pemirsa dan para pendengar SMTV. Kami dari Provinsi Jawa Barat mewakili Bapak Gubernur tentu merasakan bagaimana kegetiran dampak dari pandemi COVID-19. Dan ini sudah menjadi pandemi mendunia, dan tidak hanya di Jawa Barat, bahkan mungkin beberapa daerah lain lebih parah di Jawa Barat pun ada. Maka tentu kami dari pemerintah menghimbau agar masyarakat senantiasa bersabar dan bersabar. Ini ada Pak Kiai ini, Pak Bupati, Pak Kiai. Ya, kalau bahasa Al-Qur'an kan wasobiru dan terus sabar itu, warobitu ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi insya Allah kita akan beruntung, kita akan bahagia manakala kita sabar. Tentu sabar itu bagaimana? Kami dari pemerintah memberikan ya sedikit stimulus lah untuk para dunia usaha. Tentu yang kami tangani adalah untuk rekan-rekan yang bergerak di bidang media, informatika, dan telekomunikasi, dan juga mungkin nanti kawan-kawan di penerbitan ya, sesuai dengan binaan kami. Yang lain-lainnya insya Allah Bapak Gubernur membagi sesuai dengan bidang urusan ya, urusan konstruksi, urusan pertanian. Pak Gubernur juga menumbuhkan petani milenial, bidang pangan dan sebagainya. Alhamdulillah mendapat perhatian dari Bapak Gubernur. Tentu tidak maksimal ya. Mungkin Pemprov Jawa Barat kolaborasi juga dengan pemerintah daerah, kabupaten kota,
dengan Pak Bupati, juga dengan pemerintah pusat. Bagaimana bahu-membahu agar masyarakat senantiasa optimis, penuh harapan, dan kami kepada semua pihak memberikan perhatian. Untuk yang terdampak, yang tidak mampu, ya kita sudah 2 kali melakukan bantuan sosial dari pemerintah provinsi ya. Tentu dari pusat juga ada, dari Kementerian Sosial, walaupun nilainya tidak seberapa, tapi ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah kesulitan, ya membagi sembako antara lain ya, walaupun jumlahnya tidak begitu signifikan. Dan kami seluruh ASN Jawa Barat juga dihimbau untuk mengumpulkan dana, menyisihkan sebagian hartanya, kemudian kita serahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, untuk para pelaku usaha, kami ada stimulus, walaupun ini juga tidak signifikan. Artinya, tapi tidak dalam bentuk cuma-cuma. Seperti sekarang kami hadir di Sumedang, mungkin sedikit ada stimulus sehingga diharapkan SMTV masih bisa bekerja lah, masih bisa menghidupi. Kami berikan stimulus walaupun nilainya tidak begitu besar, tapi diharapkan kegiatan tetap ada. Kira-kira begitu kebijakannya. Iya, dan memang ini untuk semua pelaku usaha ini Pak sangat terdampak, tidak terkecuali juga kita dari industri media juga sama. Banyak sekali program-program yang tadinya sudah ada kerjasama namun dibatalkan karena refocusing anggaran Pak ke COVID begitu, dan kita juga senantiasa dipaksa ini mau tidak mau harus bertahan. Ini ke Pak Bupati Sumedang nih, Bapak, kalau di Sumedang memang ini kondisi perekonomiannya bagaimana Pak untuk saat ini dikarenakan dampak pandemi yang sangat luar biasa ini? Ya, tentunya sama tadi yang disampaikan Pak Kadis Arsipus Jawa Barat, tidak beda jauh. Tentu berdampak kepada meningkatnya angka kemiskinan di kami, meningkatnya angka pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi terkoreksi karena adanya pandemi ini, dan Gini rasio Sumedang yang cukup tinggi semakin menganggak lagi. Terakhir, tentunya daya beli melemah. Karena daya beli melemah, orang tidak lagi bisa membeli apa, membeli ini, membeli itu. Tapi terima kasih pada provinsi ya, Pak Kadis atas perhatiannya atas selama ini. Nah, berangkat dari masalah tadi, inilah dampak akibat pandemi COVID yang kita rasakan sudah menuju hampir 2 tahun ini. Namun tentunya pemerintah berkewajiban untuk melindungi warganya untuk mengatasi persoalan ini. Seperti apa langkah-langkah yang kami lakukan? Pertama adalah terlebih dahulu melindungi yang paling rentan terdampak akibat COVID ini. Jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai mereka tidak makan. Itu yang pertama. Jadi saya sering menyampaikan tidak boleh ada satu orang pun, orang Sumedang yang nggak bisa makan, yang kelaparan. Seperti apa bantuannya? Inilah kolaborasi seluruh level pemerintahan. Di Sumedang ini total ada 409.000 kakak, Pak Kadis. 62,5% itu dapat bantuan sosial. Jadi hampir 262 ribuan kakak ini dapat bantuan sosial mulai dari PKH, program keluarga harapan, kemudian BST tunai, bantuan sosial tunai. Yang ketiga adalah BPNT, bantuan pangan tunai reguler, dan ada tambahan karena COVID yang sekarang, yang karena PPKM. Yang ketiga ada BLT Kabupaten, kami pun mengalokasikan BLT Kabupaten, dan ada BLT dana desa. Jadi yang paling rentan bisa diselesaikan dengan itu. Yang kedua, bagaimana untuk memulihkan ekonomi daerah, termasuk untuk pelaku wisata. Pelaku ekonomi, pelaku UMKM, pelaku wisata. Kami pun sama memberikan bantuan pada mereka yang terdampak, terutama yang kena PHK dan sebagainya. Bantuan yang cepatnya adalah sembako dan sebagainya untuk pelaku seni, pelaku budaya, pelaku UMKM, pelaku wisata. Kami sudah berikan itu. Kemudian bagaimana ke depannya strategi untuk memulihkan ekonomi.
UMKM misalnya, kami alihkan dari yang selama ini konvensional ke digital. Kita latih 500 UMKM go digital. Ini kerjasama dengan Telkom dan sebagainya lewat pasar digital yang mereka miliki di BUMN. Bahkan 500 UMKM sudah kami arahkan seperti itu. Kedua, sekarang kan masalahnya mereka kehilangan pekerjaan. Kami punya balai latihan kerja. Bagaimana balai latihan kerja menjadi tempat untuk meningkatkan skill, keahlian, keterampilan para pemuda warga Sumedang yang kehilangan pekerjaan atau yang mau dapat pekerjaan, ada link and match. Di sana udah dilatih, kemana pasar kerjanya. Kami punya beberapa perusahaan. Terakhir kami akan MOU-kan antara Disnaker dengan KHTEX misalnya. Kan bagi sebuah perusahaan akan terbantu mendapat tenaga kerja yang terlatih. Jadi link and match. Nah, kemudian jadi bagaimana memperbanyak lapangan pekerjaan, memperluas, ditambah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga orang bisa datang ke Sumedang. Kita punya kawasan industri, kemudian kawasan wisata. Kalau jalan tol nanti berfungsi nambah tenaga kerja lagi. Bahkan saya minta nanti tenaga kerja di kawasan-kawasan industri atau di tol atau di tempat wisata itu harus mengambil dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kami punya aplikasi di sana, Name by Address orang miskin di Sumedang. Nama aplikasinya Maune. Mari update data bansos supaya tidak nyeleneh. Di sana ada Name by Address-nya. Jadi ketika sebuah perusahaan mau merekrut tenaga kerja, itu lihat data itu. Bisa langsung di handphone dilihat, bisa ke sumedang.go.id, sama dengan desa. Kami minta dari yang miskin itu. Kami minta dari yang hilang pekerjaannya, yang akhirnya mereka jadi bekerja. Iya, dan tentunya ini banyak sekali pemirsa dan juga pendengar. Salah satu terobosan dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sumedang, berbagai upaya tentunya ini dilakukan untuk pemulihan ekonomi khususnya di Kabupaten Sumedang. Nah, seperti apa sinergitas ini dari pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah untuk secepatnya menangani pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat? Jangan kemana-mana pemirsa dan pendengar, masih bersama dengan talk show Silih Tulungan Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat. Ya, pemirsa dan pendengar, kembali lagi masih dalam talk show Silih Tulungan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat dengan tema bagaimana strategi pemulihan ekonomi di pasca pandemi. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Bupati Sumedang, luar biasa, sangat banyak sekali inovasi-inovasi, kemudian juga program-program yang digulirkan. Ini sebagai bentuk gerak cepat, terutama penyederhanaan alur birokrasi yang lebih dipermudah menggunakan platform digital. Dan kita akan mengetahui
bagaimana koordinasi antar pemangku kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, karena ini dibutuhkan sinergitas yang sangat luar biasa untuk menangani pandemi ini, terutama dalam pemulihan ekonomi. Karena tidak hanya di negara kita, negara Indonesia, bahkan dunia ini sama-sama belajar untuk bagaimana secepatnya strategi kemudian juga inovasi untuk pemulihan ekonomi agar segera membaik. Ini kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, bagaimana nih antar pemangku kebijakan dari pemerintah provinsi kemudian juga ke pemerintah daerah untuk saling bersinergi terutama dalam pemulihan ini. Kemudian juga strategi dan langkah apa nih yang diambil dari pemerintah provinsi? Saya kira komunikasi Bapak Gubernur dengan kepala daerah di Jawa Barat ini cukup intens dan kami punya comment center sehingga seluruh data-data di 27 kabupaten kota terekod baik di Jawa Barat dan seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai stakeholder, termasuk di Jawa Barat ada Satgas COVID dan pemulihan ekonomi yang tiap pekan mengevaluasi, termasuk juga tidak hanya dengan 27 kabupaten kota, tapi termasuk dengan Bapak Presiden, bahkan dengan Satgas COVID nasional ya, dengan para menteri, sehingga kolaborasinya cukup baik sehingga semua kebijakan pusat segera direspon Provinsi Jawa Barat dan Jawa Barat langsung menindaklanjuti dengan 27 kabupaten kota sehingga ada satu komando lah kira-kira. Kalau tadi menanggapi dari berbagai paparan Pak Bupati sudah ada langkah-langkah nih khususnya di Kabupaten Sumedang. Ini dari Dinas Provinsi sendiri Pak menyikapinya bagaimana ini? Ya, kami tentu sangat menghargai lah, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati, luar biasa. Ya, semua lapisan masyarakat disentuh ya, tidak hanya yang langsung terpapar masyarakat yang tidak mampu, tapi di kalangan pelaku usaha juga beliau sudah melakukan upaya-upaya. Tentu dari kami, dari Pemprov Jawa Barat, khususnya dinas kami ya, kami bergerak di perpustakaan dan kearsipan. Yang pertama untuk perpustakaan, kami harus hadir dan ternyata di Sumedang sendiri sudah mengembangkan aplikasi digitalnya untuk perpustakaan. Kami juga mengembangkan namanya Candil, membaca di Digital Library. Walaupun PPKM atau PSBB namanya, tetap kami memberikan layanan kepada para pemustaka, kepada masyarakat dengan mempromosikan aplikasi tadi Candil, membaca di Digital Library, dan semua free ya. Dan kami juga buku-bukunya diupdate terus, koleksinya diperbanyak sehingga bahan bacaan atau bahan pustaka deposit digitalnya kami sempurnakan. Yang kedua untuk bidang arsip, kami kerjasama termasuk dengan 27 kabupaten kota dan juga dengan nasional untuk mendokumentasikan arsip COVID. Arsip COVID. Iya, karena ini punya nilai sejarah, memori kolektif bangsa yang tentunya ini harus terawat sehingga generasi berikutnya, contoh kayak flu Spanyol ya, itu kita bisa belajar ya, kita belajar. Dan sekarang COVID juga jangan sampai kita gagap sehingga salah langkah nanti ke depan. Maka cerita sukses atau kebijakan-kebijakan, peristiwa-peristiwa selama pandemi COVID kami rekam dan kami arsipkan secara baik. Bahkan nanti akan dibuatkan galeri COVID-19 Jawa Barat. Luar biasa, dan tentunya ini sebuah terobosan baru juga dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kalau melihat mungkin ini akan menjadi sejarah Pak, tidak hanya di negara kita, bahkan dunia, bagaimana semua orang ini bertahan, kemudian juga harus bisa memerangi, harus bisa bertahan dari pandemi COVID-19 ini. Namun wabah ini tidak hanya mungkin menyisakan berbagai dampak negatif, tetapi juga mungkin ada sisi
sisi baiknya, sisi positifnya, ada hikmahnya ini Pak Bupati mungkin dari rangkaian ini, karena ini luar biasa peran dari pemangku kebijakan ini harus tepat mengambil kebijakan agar semua dapat berjalan aman dan kondusif. Ini luar biasa juga tanggung jawab dari Bapak Bupati sangat besar. Ini menyikapi pandemi ini Pak, tentunya selain dampak-dampak negatif, ada juga yang sisi positif yang hikmahnya atau yang bisa kita ambil nih Pak, seperti apa? Ya pasti ya, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya bagi kita. Ini sebuah peringatan, pembelajaran bagi kita bahwa manusia itu lemah. Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan Yang Maha Esa sangat berkuasa untuk mengatur dan mengawasi alam jagat raya ini. Tentunya kita semua tersentak dengan kondisi ini, di mana sekarang teknologi semakin canggih dan sebagainya. Tapi ketika diberikan sebuah virus, seluruh dunia ternyata gempar, semuanya terdampak dan gagap menghadapi ini karena belum ada teori yang pasti untuk mengatasinya. Semuanya belajar. Tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa tadi? Kita ini lemah, tentunya kita mengantungkan diri hanya pada penguasa alam jagat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin lebih mendekatkan diri kita. Mendekatkan diri kita pada Allah, mendekatkan iman takwaan. Jadi kalau kita menghadapi sebuah krisis seperti ini, menghadapi peristiwa yang maha dahsyat seperti ini, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah melakukan olah fikir, yang kedua olah zikir, gitulah. Jadi olah fikir ini menghasilkan berbagai rumusan teknis untuk mengatasinya. Kalau saya di Sumedang ini ketika menghadapi krisis, pertama adalah konsolidasi, mobilisasi, birokrasi, TNI Polri. Semuanya harus sadar, harus paham, menjadi bagian untuk mengatasi ini. Yang kedua adalah mobilisasi dan orkestrasi modal sosial yang ada di masyarakat. Makanya di awal-awal COVID, saya sampai Zoom 3 hari itu mengundang berbagai lapisan untuk mengajak menyamakan visi, persepsi, gerak, dan langkah. Rektor saya undang, ulama, pemuda, pengusaha. Saya langsung mimpin Zoom. Jadi semuanya dimobilisasi, diorkestrasi untuk menghadapi persoalan ini. Iya, dan itu juga Zoom itu merupakan salah satu bentuk terobosan baru ya, karena di masa pandemi kita tidak bisa berkerumun, harus tetap menjaga jarak, dan salah satu inovasi ini hadirnya Zoom meeting ini karena bisa koordinasi kapanpun dan dimanapun, sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Ini kita ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kalau melihat dari dampak penanganan ekonomi, kemudian juga ini sangat tergantung terhadap program pengendalian COVID. Alhamdulillah juga tadi dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sudah memberikan bantuan atau stimulus mungkin ya untuk terutama industri media juga, salah satunya dengan bentuk talk show, sosialisasi dan publikasi ini untuk pemulihan ekonomi. Ini luar biasa, sangat membantu. Terima kasih Pak atas stimulus dan juga kepada Bapak Gubernur. Nah, kepada Bapak Gubernur juga ya. Ini salah satu bentuk perhatian juga untuk kami terutama di industri media. Ini mungkin dari Pak Kadis nih untuk sisi penanganan ekonomi, karena berbagai kebijakan juga sudah diambil nih Pak. Ada yang ingin disampaikan nih Pak, khususnya untuk seluruh pelaku usaha, tidak hanya kami nih dari industri media. Ya, Bapak Gubernur sering mengingatkan bahwa kita harus mampu beradaptasi. Yang pertama, dengan hadirnya era digital, era industri 4.0, sehingga berdampak terhadap disrupsi. Dan yang kedua, pandemi COVID-19. Ini juga menghadirkan disrupsi. Manakala kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan tergerus dan terjadilah musibah sosial dan lain sebagainya. Maka ya kita harus adaptif, termasuk penguasaan ilmu teknologi informasi komunikasi yang memang tidak bisa kita hindarkan, harus hadir dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau industri 4.0 belum hadir, bagaimana pembelajaran, bisnis, dan lain sebagainya. Dan sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, ya kita harus bangkit dan melihat tadi sisi positifnya. Dan banyak orang yang sukses
di era pandemi COVID-19. Ya. Sisi suksesnya juga banyak. Sisi suksesnya juga banyak. Dan ini juga senada yang tadi diungkapkan Bapak Bupati bahwa dalam pandemi COVID-19 ini semua ada hikmahnya. Dan kita juga harus bisa mengambil momentum, terutama ini momentum untuk kebangkitan nih Pak. Ini dari Bapak Bupati mungkin Pak ada yang ingin disampaikan Pak, khususnya untuk pesan nih kepada para generasi muda atau milenial, karena ini pengguna platform digital sangat banyak nih, terutama dari kalangan milenial untuk menghadapi dari pandemi ini, Pak. Ya, jadi begini ya, kalau menghadapi sebuah krisis masa besar ini, pasti ada lompatan berpikir. Pasti terjadi. Kayak kita tiba-tiba dikejar anjing, bisa lompat tinggi kan gitu. Berpikir cepat ya, Pak. Ya, jadi ada lompatan-lompatan berpikir, termasuk menghadapi COVID ini tadi. Percepatan dalam penggunaan IT misalnya. Sekarang ada percepatan yang dulu mungkin kalau nggak ada COVID, ini pemanfaatan IT tidak akan semasif, semaksimal seperti sekarang ini. Nah, untuk itulah bagi Pemda Sumedang sendiri, transformasi digital adalah salah satu upaya untuk mengakselerasi setiap kegiatan pembangunan ini. Kita memerlukan DNA kan, device, network, dan aplikasi. Ya. Disinilah yang hikmah dari COVID ini, transformasi digital akan lebih cepat lagi, apalagi sekarang orang ingin lebih cepat, lebih mudah, lebih ringkas, dan teknologi adalah solusinya. IT adalah solusinya, bisa mengakselerasi setiap ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Yaitu hikmah dari COVID ini, dan menghadapi ini, karena COVID ini kan telah salah satu disruption kan, pandemic disruption, ada digital disruption, ada millennials disruption. Nah, ketiga hal ini memantik VUCA. Volatility, gejolak yang nggak pasti, uncertainty nggak pasti, kemudian C-nya complexity, kompleks, dan ambiguity. Nah, maka dalam menghadapi VUCA seperti ini, akibat disruption dari pandemik, dari millennials, dari digital, kuncinya adalah transformasi digital. Kebijakan untuk melakukan transformasi digital, membuat aplikasi-aplikasi seperti saya sebagai pengambil kebijakan. Saya punya desain kebijakan. Bagaimana desain kebijakan itu ditransformasikan dalam bentuk platform digital. Itu aplikasi. Itu akan mempermudah pelayanan aman dari COVID. Sehingga sekarang di Sumedang banyak aplikasi untuk perizinan dari IC Mandiri, sistem izin cetak mandiri, buat KTP Sila Sidakep, sistem layanan kependudukan. Untuk perpustakaan ada Sumedang. Untuk bansos ada UNEH. Untuk pencegahan COVID ada IJAH. Untuk stunting ada Simpati, sistem penanggulangan cegah stunting terintegrasi. Kemudian untuk tur wisata ada virtual tour. Kemudian kami punya WhatsApp booth, ini follow the people, karena orang kan sekarang pakai WhatsApp kebanyakan. Sekarang kalau gunung-gunung kan download, orang suka lama. WhatsApp booth ini tinggal masukkan. Di sini ada 14 feature dan all about Sumedang ada di sana. Ini bagian dari transformasi digital yang mempermudah pelayanan pada masyarakat. Ini terjadi akibat COVID. Kalau nggak ada COVID nggak mungkin bisa. Dan ini tanpa APBD. Kami menggunakan ASN yang ada di Diskon untuk Saditik. Keren. Iya. Mungkin ada tanggapan terakhir Pak Kadis yang ingin disampaikan? Surprise, luar biasa. ASN Sumedang keren. Alhamdulillah, dan ini juga sebagai tuntutan harus bisa memanfaatkan tadi transformasi digital, dan yang paling penting intinya membangun kesadaran bersama, bagaimana kita bersama-sama bersinergi. Tidak hanya tugas pemerintah saja, terutama untuk pemulihan ekonomi ini, kita juga sebagai masyarakat, kemudian juga pelaku usaha sama-sama berjuang, sama-sama harus cepat mengadaptasi perubahan yang ada dengan berbagai cara untuk kita tetap bertahan agar ekonomi, keadaan dunia juga segera membaik. Dan sayang sekali ini Bapak, waktunya karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Bibit Nurvina undur pamit beserta Pak Ahmad, kemudian juga Bapak Bupati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumedang Jabar juara.
pencarian. Lalu install di smartphone kamu. Selain itu, Candil juga sudah tersedia dalam versi Windows. Di dalam Candil ini, kamu bisa membaca buku dari beragam jenis, buku anak, buku akademik, novel, dan masih banyak lagi. Selain jenis buku yang beragam, Candil juga memberikan kemudahan dalam pencarian judul dengan memasukkan keyword yang kita inginkan. Kemudahan lainnya yaitu kamu dapat copy-paste kutipan dalam buku berikut dengan sumbernya dan juga dapat menandai tulisan yang menurut kamu penting. Dan bagi kamu yang sedang malas membaca atau sedang beraktivitas, Candil ini memiliki fitur text to speech. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas membaca ya. Bagi pembaca yang sering membaca dari aplikasi Candil ini, namanya akan muncul di halaman awal aplikasi sebagai pembaca terbaik. Yuk, install aplikasi Candilmu sekarang.